Pemirsa, peron jalur 2 dan hal utama bangunan baru Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat mulai dioperasikan. Wajah baru Stasiun Tanah Abang nan megah dan cantik itu tentu akan mengubah pola layanan di Stasiun Tanah Abang serta dapat mengurai kepadatan pengguna kereta agar tidak lagi tertumpuk. KAI Komuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mulai mengoperasikan hal utama bangunan baru dan peron jalur 2 Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Ini merupakan switch over kedua di Stasiun Tanah Abang setelah pada 22 Februari lalu peron jalur 1 pada bangunan baru resmi dioperasikan. Peron jalur 2 akan digunakan untuk arus kedatangan dan keberangkatan pengguna komuter lain tujuan Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Angke atau Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang. Pada proses switch over kedua akan mengubah pola operasional perjalanan komuter lain. Di antaranya operasional perjalanan komuter lain Rangkas Bitung, di mana seluruh kedatangan KRL akan masuk ke jalur 3 bangunan lama stasiun. Kemudian rangkaian komuter lain akan melakukan pola langsir atau perpindahan ke jalur 5 atau 6 di bangunan lama untuk kembali berangkat menuju Serpong hingga Rangkas Bitung. Pengguna komuter lain Rangkas Bitung akan turun di peron jalur 3, sementara pengguna yang akan keluar atau transit ke arah Angke atau Kampung Bandan nantinya bisa mengakses jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan bangunan baru untuk menuju ke peron 1 atau gerbang keluar. Sedangkan untuk pengguna dari arah Rangkas Bitung yang akan transit menuju Stasiun Manggarai tidak perlu berpindah peron karena komuter lain tujuan Manggarai di jalur 2 akan membuka pintu kanan dan kiri untuk naik turun para pengguna kereta. Untuk pengguna yang akan naik komuter lain menuju Serpong atau Parung Panjang hingga Rangkas Bitung bisa tetap menunggu perjalanan di peron 5 atau 6 pada bangunan lama stasiun. Perubahan pola operasional ini membuat sejumlah penumpang bingung, apalagi kemarin merupakan hari perdana hal dan peron 2 beroperasi. Meski kebingungan, para penumpang menilai tampilan dan fasilitas pada bangunan baru Stasiun Tanah Abang lebih nyaman dan sangat membantu para pengguna komuter lain sehingga tak perlu lagi berdesakan saat antri di tangga maupun di peron. Lebih lancar ini daripada yang kemarin. Oke. Terus untuk ininya sendiri masih bingung apa enggak? Ya masih bingung kadang-kadang. Bingungnya gimana? Ya muter-muter tanya-tanya dulu gitu. Karena biasanya di jalur di bangunan lama ya? Iya, bangunan yang lama. Sekarang kan udah lain lagi. Saya udah beberapa minggu ini ya jarang kesini gitu. Pas ini saya juga bingung juga lah. Ternyata luas banget, subhanallah ya, luar biasa, nyaman, lebih megah gitu kan. Ya sempat wow gitu, lebih memudahkan, lebih tertata, lebih memuaskan lah. Semua fasilitas, semua pelayanan memadai gitu. Tadi sempat bingung nggak? Sempat bingung. Loh, jadi berubah ya gitu kan. Jadi ya tadinya saya satu jalur biasanya numpuk, ternyata di sini lebih luas aja gitu. Lebih nyaman dan lebih rapi tertata gitu kan. Ngebantu, jadi kita nggak terlalu umpuk-umpukan banget kalau di peronnya sebelumnya. Tadi untuk kesini sendiri masih bingung atau enggak? Awal-awal bingung karena kan jauh ya, saya turunnya dari peron berapa tadi tuh? Ikut ke sini jadi agak jauh. Lagi bingung naik eskalator mananya. Lebih nyaman yang sekarang, mungkin lebih luas juga. Selain itu, hal baru ini juga sudah dapat digunakan sebagai akses masuk dan keluar area stasiun. Pengguna yang akan masuk bisa mengakses gate in di lantai 2, sementara pengguna yang akan keluar bisa melalui gerbang keluar di lantai dasar. KAI Komuter mencatat rata-rata volume pengguna komuter lain yang naik di Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000 hingga 55.000 penumpang setiap hari kerja dan 41.000 hingga 43.000 setiap hari libur. Sedangkan untuk volume pengguna transit bisa mencapai 145.000 hingga 146.000 pengguna pada hari kerja dan 124 hingga 125.000 orang pada hari libur. Dengan adanya perubahan pola tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna kereta serta diharapkan dapat mengurai kepadatan penumpang yang kerap tertumpuk di area GPO dan di area peron jalur 5 dan 6.